Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kisah yang dialami oleh seorang wanita yang berparas sangat cantik, dan dia adalah seorang tenaga medis yang bertugas di daerah Kalimantan. Si wanita tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas. Dia mengalami banyak sekali jeratan pada pelipis wajah bagian kanannya, dan ada luka yang cukup dalam hingga sampai menembus pada bagian organ pernapasannya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si wanita itu ternyata telah dipersekusi oleh kekasihnya karena ada permasalahan hubungan asmara yang tidak terselesaikan. Si pria mengaku bahwa dia merasa sudah ditipu karena telah menyetorkan sejumlah uang kepada korban untuk menjadikannya seorang istri, namun dia malah membatalkan rencana pernikahan tersebut secara sepihak. Dan ketika dia mencoba untuk menagih kembali uang mahar yang sudah diberikan, si wanita malah menolaknya dan bahkan sempat mengusirnya secara paksa dari rumah kedua orang tuanya. Dari sini si pria merasa bahwa harga diri dan kehormatannya seperti sudah dihina dengan begitu menyakitkan, dan tanpa berpikir panjang sebuah tindakan eksekusi itu dia lakukan. Lalu bagaimana kronologis yang lebih mendetail dari peristiwa tersebut? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga kita semua bisa mendapat pelajaran yang terkandung di dalamnya dan kisah serupa tidak akan lagi terulang kembali di masa yang akan mendatang. Si wanita yang harus bernasib buruk itu bernama lengkap Dini Muniarti yang berusia sekitar 25 tahun. Dia bertempat tinggal di desa Sungai Ilir di Kabupaten Sintang di Provinsi Kalimantan Barat. Diketahui bahwa Dini Muniarti ternyata adalah seorang pegawai negeri sipil yang bertugas menjadi tenaga medis. Dia bekerja di pusat kesehatan masyarakat di dekat tempat tinggalnya. Menurut keterangan yang disampaikan oleh beberapa teman terdekatnya, di sana mereka mengungkapkan bahwa Dini ternyata adalah sosok yang sangat periang dan suka mencairkan suasana ketika sedang bekerja. Dia orangnya sangat aktif dan pandai sekali berinteraksi dengan banyak orang di sekitarnya. Selain itu, kehidupan bersama dengan keluarganya juga terbilang sangat harmonis. Dini tidak pernah memiliki permasalahan di rumah dan hubungan dengan kedua orang tuanya juga berjalan sesuai dengan norma sosial yang semestinya berlaku. Sebagai seorang tenaga medis, Dini juga sudah bekerja hampir sekitar 2 tahun lamanya. Dia mendedikasikan diri setelah lulus kuliah untuk menjadi seorang tenaga medis di desa tempat tinggalnya. Pilihan itu diambil karena mendapat masukan dari ibunya. Keluarga Dini memang dikenal memiliki tingkat sosial yang tinggi dan mereka rata-rata berstatus sebagai seorang pegawai negeri sipil. Sementara itu, perjalanan kisah asmara Dini Muniarti menurut kesaksian yang disampaikan kerabat dekatnya. Di sana dia berkata bahwa Dini ternyata sudah memiliki seorang pacar dan mereka sudah berhubungan sekitar 5 tahun yang lalu. Perkenalan antara Dini dan pacarnya itu terjadi ketika dia sedang mendapatkan tugas khusus di suatu daerah. Di sana dia kemudian tidak sengaja bertemu dengan si pria dan mereka selanjutnya berkenalan serta saling berkomunikasi satu sama lain. Pada momen itu Dini kemudian merasa cukup nyaman dengan interaksi yang terjadi di antara mereka. Si pria benar-benar orang yang pandai berbicara dan memiliki wawasan yang sangat luas. Di sana juga si pria mengaku bahwa dirinya adalah seorang pengusaha besar. Dia berkata bahwa dirinya memiliki banyak sekali bidang usaha dan toko sembako yang cukup besar di pusat kota Banda Aceh. Hingga hal itu kemudian membuat Dini semakin tertarik dengan sosok dari pria kenalannya tersebut. Status sebagai seorang pengusaha tentu memiliki derajat yang tinggi. Dan sebagai seorang wanita yang normal, dirinya tentu mengharapkan kemapanan serta kelimpahan harta yang berlimpah di masa depannya. Dari perkenalan yang berlangsung kurang dari setengah jam tersebut kemudian berlanjut di media sosial. Sebelum mereka berpisah, keduanya sudah bertukar informasi satu sama lain. Si pria yang bernama samaran Asep dan berusia 31 tahun itu ternyata cukup jitu dalam menaklukkan hati seorang wanita. Pada komunikasi lanjutan dalam panggilan suara di antara keduanya, Asep selalu saja bisa membuat Dini merasa sangat nyaman dengan rayuan serta pujian yang diberikannya. Hingga tidak butuh waktu yang lama untuk Asep akhirnya berhasil mendapatkan gadis tersebut. Sekurangnya sekitar 1 bulan berikutnya mereka berdua kemudian sudah berstatus berpacaran.
Singkat cerita, hubungan antara mereka berdua kemudian berjalan dengan semestinya. Keduanya juga selalu menghabiskan waktu bersama dan sering berlibur ke beberapa tempat wisata di kota Banda Aceh. Dalam kesaksian yang disampaikan oleh sahabat dekatnya, ketika itu Dini sempat bercerita bahwa dirinya merasa sangat bahagia berada di samping pacarnya. Pria itu benar-benar bisa membuatnya nyaman dan komunikasi di antara keduanya juga tidak pernah terputus. Saat itu Dini mengungkapkan bahwa sosok dari Asep adalah seorang yang sangat perhatian dan penuh rasa kasih sayang. Dia selalu memberikan apa yang diinginkannya dan tidak pernah menolak jika dia meminta sesuatu barang untuk dibelikan. Gadis 25 tahun tersebut berharap bahwa hubungan ini tidak akan putus di tengah jalan. Dirinya juga punya pengharapan yang tinggi untuk menjadi istri dari seorang pengusaha besar. Menurut keterangan yang berhasil saya dapatkan, hubungan di antara keduanya kemudian berlanjut sampai beberapa tahun lamanya. Masing-masing keluarga dari mereka juga sudah sama-sama saling mengenal satu sama lain. Asep bahkan sudah tidak lagi canggung ketika berada di rumah Dini dan berinteraksi dengan kedua orang tuanya. Kisah percintaan dari mereka juga disetujui oleh keluarga dan sebenarnya tidak ada penghalang untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Dalam penuturan yang disampaikan oleh Asep di hadapan petugas kepolisian, ketika itu dia kemudian mengutarakan perasaannya dan mengajak pacarnya untuk melangsungkan pernikahan. Asep mengatakan bahwa kedua orang tuanya sudah menyuruhnya untuk segera menikah dan dia menginginkan Dini untuk menjadi pendampingnya di sepanjang waktu. Niatan baik dari Asep kemudian disambut oleh Dini dengan penuh sukacita. Usianya yang sudah matang membuatnya tidak berpikir panjang untuk menerima pinangan dari pacarnya tersebut. Hingga pada sebuah momen keluarga dari Asep kemudian berkunjung ke rumah Dini. Di sana dua belah keluarga saling berkomunikasi untuk menentukan tanggal yang baik. Dan Asep secara terang-terangan berkata kepada kedua orang tua Dini, di sana dia meminta dengan baik putrinya tersebut untuk dinikahinya dalam waktu yang cepat. Akan tetapi pada saat itu pihak keluarga Dini meminta jarak sekitar setengah tahun. Mereka belum bisa mengadakan pesta dalam waktu yang dekat karena satu dan dua alasan. Dan pihak keluarga dari Asep kemudian menyepakati permintaan dari calon besannya tersebut. Singkat cerita, beberapa hari berikutnya Dini kemudian berkata kepada Asep untuk diberikan mahar dengan nominal yang sepadan. Dia mendapat nasihat dari sang ibu bahwa pesta pernikahan harus diadakan besar-besaran sebab dia adalah anak yang pertama. Di sini Asep harus menyanggupi segala tuntutan yang diberikan oleh keluarga Dini. Sebuah permintaan yang masih di batas wajar meskipun meminta nominal uang yang besar menjadi sebuah pertanyaan yang sedikit tidak masuk akal. Namun Asep kemudian menyanggupi itu semua. Pria yang berusia 31 tahun tersebut berkata bahwa dia benar-benar sangat mencintai Dini dan sudah menambatkan keyakinan untuk menyuntingnya sebagai seorang istri. Singkat cerita, beberapa minggu berikutnya Asep kemudian mulai menyetorkan uang kepada pacarnya. Kesungguhan niat dari Asep terbukti dari perjuangannya dalam mendapatkan uang tersebut. Sayangnya pada momen ini Dini mulai sedikit merasa janggal dengan status kekayaan dari Asep, di mana seharusnya sebagai seorang pengusaha dia tidak mungkin mencicil uangnya sedikit demi sedikit. Dini merasa ada sesuatu yang tidak beres dan mencurigai ada sebuah rahasia yang disembunyikan pacarnya tersebut. Hingga pada akhirnya status asli dari pekerjaan Asep ketahuan. Ketika itu Dini sempat terkejut bahwa selama ini dirinya sudah dibohongi oleh pacarnya tersebut. Pada kenyataan yang ada ternyata Asep bukanlah seorang pengusaha. Dia berkata omong kosong pada perkenalan pertama dan menutupi semua itu pada janji-janji manis yang sering dirinya berikan. Si pria yang berasal dari Aceh itu ternyata hanya seorang yang bekerja sebagai pengangguran. Dia selama ini tidak memiliki kegiatan yang jelas dan selama ini hanya mengandalkan pekerjaan serabutan sebagai seorang kuli bangunan. Dari sini Dini kemudian langsung merasa sangat kecewa atas pengharapan yang sudah tercipta. Dia awalnya berpikir bahwa dirinya akan memiliki penghidupan yang lebih baik bersama dengan Asep. Namun sayangnya di pacar malah telah menipunya dan dia tidak habis pikir atas perbuatan tersebut.
Singkat cerita, kemarahan dari Dini kemudian membuat Asep tidak lagi dapat berjumpa dengannya. Gadis 25 tahun itu seolah sudah muak atas kebohongan dari Asep dan menutup setiap permintaan maaf darinya. Pada momen ini, Asep terus-menerus memberikan penjelasan kepada Dini. Dia juga berkata bahwa mereka sudah merencanakan pernikahan dan masalah ini jangan dibiarkan untuk terus berlanjut. Sayangnya Dini sudah pada kesimpulan akhir akan hubungan yang terjalin di antara keduanya. Sikapnya yang tegas membuat Asep tidak akan bisa kembali bersamanya karena sudah membohonginya selama bertahun-tahun lamanya. Dini juga berkata bahwa dia sudah tidak akan melanjutkan rencana pernikahan di antara keduanya. Dia sudah malu dengan status Asep yang hanya seorang pengangguran di hadapan keluarga besarnya. Kali ini tidak ada lagi yang bisa menghentikan kemarahan Dini. Pada beberapa minggu berikutnya pun keadaan tetap sama dan Asep sudah tidak lagi diperbolehkan untuk bertemu dengannya. Ketika itu Asep kemudian hanya bisa berpasrah pada kehendak ilahi. Jika mereka tidak diizinkan untuk menikah, maka itu adalah jawaban dari Tuhan atas setiap doa yang dikumandangkan. Hingga akhirnya Asep kemudian sudah tidak berhasrat lagi untuk melanjutkan hubungan itu. Dia memahami bahwa setiap kebohongan memang akan sulit untuk dimaafkan. Namun jika pacarnya mencintainya dengan tulus, maka apapun rasa sakit tidak akan menghalanginya untuk tetap memiliki niatan bersama. Singkat cerita, ketika itu Asep kemudian memaksa untuk bertemu Dini di tempatnya bekerja. Asep awalnya sempat ditolak dan disuruh pulang kembali. Namun saat itu dia menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak lagi memaksakan rencana pernikahan. Namun kali ini dia berniat untuk menagih sejumlah uang yang sudah dititipkan ke pacarnya tersebut. Dia mengatakan jika keputusan akhir bahwa mereka gagal menikah, maka uang resepsi yang sudah disetorkan seharusnya segera dikembalikan. Akan tetapi sayangnya Dini meresponsnya dengan nada yang tinggi. Dia juga bahkan menolak mengembalikannya dan uang itu sebagai pembayaran atas kebohongan yang sudah tercipta selama ini. Dalam pengakuan yang disampaikan oleh Asep di hadapan petugas kepolisian, ketika itu dia menceritakan mengenai ucapan dari Dini yang sudah merendahkan harga dirinya. Asep berkata bahwa gadis itu sangat menyebalkan, perkataannya sangat kasar dan sikapnya seolah manipulatif serta merasa dirinya yang paling benar. Seharusnya uang mahar yang sudah diberikan kepadanya itu dikembalikan. Dia malah bersikukuh bahwa uang itu sudah menjadi hak milik dia sepenuhnya. Dari sini Asep kemudian merasa sangat jengkel dengan perilaku yang ditunjukkan oleh Dini. Dia bahkan sudah menjelekkan nama baiknya dan kedua orang tuanya di hadapan banyak orang. Gadis itu juga bahkan menghinanya sebagai seorang pria miskin dan sudah menipu banyak orang. Hingga hal itu kemudian menimbulkan niatan buruk untuk membalaskan rasa sakit hatinya. Dia sudah kehilangan kesabaran sebab keluarganya telah menjadi korban atas mulut kasar dari mantan pacarnya itu. Dan pada akhirnya Asep merencanakan sesuatu pada sebuah rencana yang gila, di mana kali ini emosinya sudah tidak lagi terbendung dan dia sudah membulatkan tekad untuk mengirim Dini ke alam yang berbeda. Menurut keterangan yang berhasil saya dapatkan, ketika itu Asep menunggu Dini di salah satu jalan yang berjarak tidak jauh dari tempatnya bekerja. Di sana dia sudah membawa serangkaian alat untuk melancarkan aksinya tersebut. Dan pada jam 4 sore hari kejadian yang memilukan itu kemudian terjadi tanpa pernah terduga, di mana ketika dia sudah bertemu dengan Dini di persimpangan jalan tersebut, Asep selanjutnya melampiaskan segala emosi dan membenamkan naluri kemanusiaan yang benar sebagai seorang manusia. Di sana Asep kemudian melakukan sebuah eksekusi secara membabi buta. Pria itu benar-benar tidak memberikan sedikit pun kesempatan Dini untuk melawan. Hingga tragedi yang memprihatinkan tersebut akhirnya terjadi di depan banyak orang. Singkat cerita, Asep kemudian diringkus oleh beberapa warga yang ada di sana. Dia memang berniat untuk menyerahkan diri dan pasrah ketika sedang ditangkap. Sekitar setengah jam berikutnya pihak kepolisian bersama tim media sudah ada di sana. Mereka kemudian mengevakuasi tubuh dari Dini yang sudah tidak lagi bernapas. Dan tentu juga mengamankan Asep yang harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
Menurut keterangan yang saya dapatkan, Asep kemudian dinyatakan bersalah di peradilan di pengadilan. Dia divonis hukuman selama 15 tahun kurungan di dalam penjara. Ketika itu Asep sempat berkata di depan Hakim Agung bahwa dia tidak merasa bersalah. Sebagai seorang laki-laki, harga diri adalah hal yang paling utama, apalagi menyangkut soal keluarga. Dan korban sudah menghinanya serta merendahkan martabatnya di depan banyak orang. Hingga hukuman eksekusi itu memang pantas untuk diberikan kepadanya. Sebuah ironi dari kisah yang sangat memilukan. Saya berharap kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Dan kisah serupa tentu tidak akan lagi terulang kepada kita maupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.